warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8. Setelah kami melakukan observasi ke SMA swasta Dharma Wangsa, mewawancarai dan mengamati guru bidang studi kimia, kami menemukan kekurangan kompetensi pendidikan pada guru tersebut, yaitu kompetensi pedagogik, yang dimana guru tersebut tidak menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya, melainkan menggunakan kegiatan atau metode pembelajaran yang ia dapatkan saat ingin masuk ke materi bab berikutnya, sehingga menyebabkan kegiatan atau metode pembelajaran yang tidak terarah. Jadi, untuk menangani masalah ini, kami kelompok 8 akan memberikan Bapak dan Ibu Guru arahan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat bagaimana, serta cara membuat RPP yang operasional. Bagaimana caranya? Berikut penjelasannya. Pengertian RPP. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah panduan atau catatan tertulis yang dibuat oleh guru sebelum mengajar. Nah, isinya lengkap mulai dari tujuan pembelajaran, materi yang mau diajarkan, metode atau strategi mengajar, dan alat bantu atau media, sampai penilaian untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, RPP ini biasanya disusun sebelum proses belajar dimulai, dan isinya disesuaikan dengan kondisi siswa, waktu belajar, dan karakter kelas. Bisa dibilang RPP itu kayak naskah atau peta jalan bagi guru. Tanpa RPP, guru bisa bingung atau nyasar dalam proses pembelajaran. Tapi dengan RPP, proses pembelajaran jadi lebih fokus, terarah, dan pastinya lebih menyenangkan. Nah, kenapa sih guru harus membuat RPP? Apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama, guru harus membuat RPP karena membuat pembelajaran lebih terstruktur dan lebih terarah. Dengan RPP, guru tahu apa yang harus dilakukan, langkah demi langkah dari awal sampai akhir pelajaran. Dan yang kedua, meningkatkan profesionalitas guru, yang dimana guru yang menyusun RPP menunjukkan bahwa ia serius dan bertanggung jawab terhadap tugas mengajarnya. Bukan sekedar kewajiban, tapi untuk dedikasi untuk memberikan pembelajaran terbaik. Nah, yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa, yang dimana RPP itu fleksibel, guru bisa menyesuaikan metode, media, bahkan materi sesuai kebutuhan dan karakter siswa di kelasnya. Dan yang keempat, sebagai alat evaluasi, RPP juga berisi cara menilai keberhasilan belajar. Guru jadi tahu apakah siswa sudah paham atau masih perlu bimbingan. Dengan begitu, pembelajaran bisa terus ditingkatkan. Jadi, RPP itu bukan sekedar tugas administrasi ya Bapak Ibu, tapi benar-benar alat penting agar pembelajaran berjalan efektif, terencana, dan penuh makna. Halo semuanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa SMA. Yuk kita cek videonya. Menentukan kegiatan pembelajaran yang menarik. Kenali materi yang akan dipelajari. Langkah pertama adalah mengenali dulu materi yang akan dipelajari. Misalnya, kalau materinya tentang sistem pernapasan, kita bisa buat model organ pernapasan atau video animasi sederhana tentang cara kerja paru-paru. Nah, selanjutnya pilihlah metode yang tidak membosankan. Kalau cuma membaca buku atau mencatat terus, pasti siswa bakalan bosan. Jadi, pilihlah kegiatan yang melibatkan kreativitas dan keaktifan siswa. Misalnya, bisa simulasi, eksperimen sederhana, ataupun membuat podcast dan diskusi kelompok.
Lalu, sesuaikanlah dengan minat dan gaya belajar. Mungkin setiap orang punya minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka visual, ada yang suka belajar lewat video, ataupun malah praktik masing-masing. Nah, kegiatan belajar yang menarik biasanya sesuai dengan apa yang kita suka. Lalu, kita bisa menggunakan teknologi. Sekarang, banyak banget aplikasi ataupun platform belajar yang bisa bikin belajar jadi lebih seru. Contohnya itu adalah Canva. Canva itu biasanya untuk mempresentasikan kreatif, sedangkan Code untuk kuis interaktif. Lalu, bahkan juga ada TikTok yang bisa menjadi edukasi video singkat. Jadi, kegiatan pembelajaran yang menarik itu bisa kita tentukan sendiri asal kita tahu materinya, memilih metode yang sesuai, dan melibatkan hal-hal yang kita suka. Belajar enggak harus selalu membosankan. Oke? Terima kasih. Sebelum membuat RPP, Bapak Ibu Guru harus menyiapkan bahan pembelajarannya dulu, yaitu buku guru. Pembuatan RPP ini dikembangkan dari silabus yang mengarahkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Setelah bahannya sudah lengkap, Bapak Ibu Guru bisa mulai menyusun format RPP-nya. Nah, ini adalah contoh format RPP. Bapak Ibu Guru bisa melihat di sini sudah mencakup 3 komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Dalam RPP ini juga sudah ada identitas RPP seperti nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, bab atau topik materi, hingga alokasi waktu. Setelah ada formatnya, Bapak Ibu Guru bisa langsung menyusun RPP. Nah, pada bagian identitas ini, Bapak Ibu Guru bisa isi saja sesuai dengan RPP yang disusun. Mulai dari nama sekolahnya apa, untuk kelas dan semester berapa, mata pelajaran yang diajari apa, bab atau topik materinya tentang apa, dan alokasi waktunya berapa JP. Dalam menentukan alokasi waktu ini harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan jumlah kegiatan pembelajaran untuk alokasi waktu dalam RPP tingkat SD 5-7 JP. Dan SMP SMA 2-3 JP, tergantung alokasi waktu jam pelajaran Bapak Ibu Guru. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu Guru bisa merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu rumusan kemampuan berdasarkan KD, menggunakan kata kerja operasional yang harus dicapai oleh siswa, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, harus ada 4 unsur yang masuk. Ini dikenal dengan nama A, B, C, D. A. Audiens adalah pihak yang diharapkan belajar atau audiens di kelas adalah siswa. B. Behavior merupakan kemampuan yang diharapkan. C. Condition merupakan keadaan yang bisa membuat siswa mempunyai kemampuan. Sedangkan D. Degree adalah tingkat kemampuan yang diharapkan. 4 unsur ini harus masuk dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dan formatnya bisa ABCD atau CABD. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran yang sudah mengandung 4 unsur ABCD. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya Bapak Ibu Guru bisa mulai merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Dalam kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di setiap bagian tersebut, Bapak Ibu Guru bisa susun kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Misalnya, yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya mengenai metode pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, memberikan salam, berdoa bersama-sama, absen siswa, apresiasi, dan lainnya. Dalam kegiatan pendahuluan ini, Bapak Ibu Guru harus bisa menyiapkan dan memastikan secara psikis dan fisik peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru juga bisa mengisi kegiatan inti. Nah, bagian ini sangat penting dalam proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti, Bapak Ibu Guru bisa menentukan model, metode, media, dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan karakteristik siswa. Selanjutnya ada kegiatan penutup, di mana Bapak Ibu Guru dan siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Di bagian ini, Bapak Ibu Guru bisa memberi umpan balik pada proses dan hasil pembelajaran, melakukan tanya jawab, atau memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Setelah menyusun kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu Guru juga harus menentukan penilaian dan evaluasi. Ada 3 aset yang dinilai dari siswa, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap adalah penilaian mengenai perilaku atau tindakan siswa dalam proses pembelajaran baik sikap sosial dan spiritual. Teknik penilaian sikap bisa dilakukan dengan observasi hasil selama pembelajaran, penilaian diri, dan penilaian dari teman.
Sedangkan penilaian pengetahuan yaitu untuk mengukur penguasaan dan pengetahuan siswa. Pengujian dilakukan dengan teknik tes lisan, tes tertulis, atau penugasan. Sementara penilaian keterampilan untuk mengukur kemampuan berpikir dan kinestetik siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk tugas tertentu. Penilaian ini bisa dilihat dengan praktik, penilaian proyek, atau portofolio siswa. Nah, itu tadi penjelasan tentang menentukan metode pembelajaran yang tepat dan menjelaskan tentang RPP yang operasional. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu Guru. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.